Nah, maka ketika kita eh, sering mengalami sakit hati bukan karena orang, tetapi karena orang tidak mau mengikuti yang kita mau. Ini biasanya yang membuat kita berpikiran negatif, maka ini perlu kita kelola. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan olahraga secara rutin. Saat olahraga, tubuh kita akan memproduksi hormon endorfin, hormon yang bisa menciptakan rasa kebahagiaan di dalam diri kita. Nah, ketika kita bekerja, rata-rata kalau Bapak Ibu guru yang punya kerjaan rutinitas ini biasanya harus berangkat pagi dan biasanya pulang juga sudah larut sore. Ini yang kadang-kadang membuat kita tidak sempat untuk melakukan olahraga. Namun di sisi lain sebenarnya waktu yang disediakan oleh Tuhan itu cukup untuk kita. Hanya bagaimana caranya kita bisa mengurangi rasa malas kita sehingga kita bisa mengatur waktu kita dengan baik sehingga hal-hal yang semacam ini bisa rutin kita lakukan setiap hari, lebih-lebih pada pagi hari. Kemudian yang kelima, tetap menjaga interaksi dengan lingkungan sosial yang positif. Ini tetap kita jaga agar apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, masukan-masukan yang kita terima itu merupakan hal-hal yang positif yang bisa mendukung pekerjaan dan aktivitas yang akan kita lakukan. Kemudian yang keenam, tidur dan istirahat yang cukup. Ini merupakan hal yang cukup baik untuk menambah stamina dan kesehatan badan kita. Kemudian, next, elemen yang ketiga, mohon maaf, yang terakhir, cari bantuan atau dukungan yang sosial. Cari bantuan atau dukungan sosial. Ini juga merupakan hal yang cukup penting bagaimana kita mendapatkan bantuan dan dukungan sosial. Kalau di rumah, tentunya dukungan atau bantuan yang bisa kita dapatkan dari dukungan keluarga. Karena keluarga ini cukup penting, cukup banyak mempengaruhi psikologis kita, aktivitas kita setiap hari. Kita harus bisa sama-sama saling mensupport, saling mendukung antara profesi. Kalau sudah berkeluarga ya antara suami dan istri, kalau belum tentunya orang tua. Itu kalau dalam keluarga. Mungkin dalam kelompok lain, kelompok guru mata pelajaran. Ini juga kita butuhkan bantuan untuk mendukung kita agar pekerjaan kita itu nanti juga bisa diselesaikan dengan cukup baik. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, mengatasi masalah dan membuat keputusan. Aktivitas mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyeleksi berbagai pilihan solusi, dan membuat keputusan untuk mengimplementasikan. Itu merupakan sebenarnya pengertian dari problem solving. Bagaimana mengapa aktivitas mendefinisikan masalah itu juga merupakan hal yang diperlukan. Tentunya setiap hari kita akan melakukan sesuatu yang itu tahu apa yang kita capai, tantangannya seperti apa, resikonya seperti apa. Nah, ini sudah kita persiapkan. Karena kita bisa mendefinisikan ketika ini kita lakukan, tantangan yang akan kita hadapi apa. Kemudian solusi yang nanti akan kita lakukan seperti apa. Ketika ada kejadian-kejadian yang di luar kontrol kita, kita mau bersikap seperti apa.
Nah, ini tentunya bagaimana aktivitas mendefinisikan masalah ini juga cukup penting. Sehingga kita tahu dan menemukan, bisa menentukan penyebab dari masalah itu apa. Nah, kemudian kita tentukan skala prioritas yang paling utama untuk bisa kita selesaikan. Kemudian kita masih berbagai pilihan solusi yang lebih konkret dan bisa diselesaikan dengan baik. Kita akan pilih, akan kita seleksi solusi-solusi dari masalah-masalah yang tadi kita temukan. Dan kemudian setelah kita seleksi, kita pilih bagaimana kita bisa membuat keputusan yang akan kita ambil untuk mengimplementasikan solusi yang tadi sudah kita buat. Kemudian bagaimana caranya tahapan mengatasi masalah? Yang pertama, tentukan dulu apa inti masalahnya, bukan fokus pada akibatnya. Banyak orang-orang mau pilihannya, tetapi tidak mau resikonya. Nah, ini juga harus kita sadari. Kita seringkali mau pilihannya, tetapi tidak mau resikonya. Justru yang sering kita pikirkan memang pada akibatnya, tetapi bukan bagaimana masalahnya dan kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian tahapan yang kedua, cari tahu apa penyebab masalahnya. Ini hal yang cukup penting agar kita dapat mengatasi masalah itu dengan cepat karena kita sudah tahu penyebabnya. Kemudian tentukan alternatif, solusi dan langkah-langkahnya. Ada plan A, plan B untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Kemudian kita akan melakukan langkah-langkah seperti apa. Kemudian yang keempat, buat keputusan dan melaksanakan keputusan tersebut. Seringkali kita bisa membuat keputusan namun sering menunda untuk melaksanakan keputusan yang sudah kita buat. Ini juga sebenarnya akan membuat kita menjadi lebih susah dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Kemudian yang kelima, evaluasi terhadap solusi yang telah kita lakukan. Apakah solusi ini cukup cepat terhadap masalah yang kita hadapi, atau malah justru solusi yang kita berikan ini akan memunculkan masalah baru. Nah, ini tentunya hal-hal yang harus kita evaluasi dalam membuat solusi. Sehingga nanti kita bisa membuat solusi lebih baik lagi ketika kita sudah melakukan evaluasi. Kemudian yang keempat, mengatur waktu dalam mencapai tujuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita ini kemampuan mengatur waktu ini menjadi kemampuan yang sangat penting. Karena masih banyak orang yang bekerja itu yang penting jalan. Tidak bagaimana seharusnya ini jalan, tapi yang penting jalan. Kita sering menunda-nunda waktu, menjaga mood kita untuk melakukan pekerjaan kita, sehingga pekerjaan semakin menumpuk, tuntutan semakin banyak. Nah, itulah yang menyebabkan mental kita tidak sehat. Nah, mengatur waktu menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki setiap orang. Agar waktu kita di dunia dapat dimanfaatkan seefisien mungkin, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Ini menjadi hal yang penting. Orang harus punya perencanaan yang jelas. Nah, apalagi Bapak Ibu guru ini sudah terbiasa sebenarnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan terprogram. Kalau di sekolah sudah ada perencanaan atau perangkat pembelajaran yang harus dipenuhi. Kalau zaman dulu
ada istilah program tahunan, kemudian program semesteran, ada silabus sebagai acuan pembelajaran, kemudian ada rencana pembelajaran. Nah, ini juga perlu kita siapkan karena kita sendiri sebenarnya dalam proses pendidikan itu ada kalender pendidikan dan itu sudah jelas dalam 1 tahun. Maka tentunya di awal tahun kita juga sudah bisa merencanakan dalam 1 tahun ke depan hal-hal apa yang harus kita rencanakan. Nah, kemudian kalau sekarang kurikulumnya berubah mengenai Merdeka Belajar, sebenarnya perangkatnya juga hanya dirubah semacam istilahnya, tapi masih tetap ada program tahunan, kemudian program semesteran, ada capaian pembelajaran, yang di dalamnya ada tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran yang nanti akan memunculkan modul pembelajaran. Nah, ini hal-hal yang sepengetahuan saya dalam proses perangkat pembelajaran di sekolah. Kemudian, bagaimana sih teknik untuk mengatur waktu? Yang pertama adalah menetapkan dan memprioritaskan tujuan dalam kurun waktu tertentu. Ya, menetapkan dan memprioritaskan tujuan dalam kurun waktu tertentu. Halo Pak Agus. Sepertinya Pak Agus sedang bermasalah. Halo, untuk yang lain bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, baik. Saya coba hubungi Pak Agus. Mungkin dia sedang ada trouble. Untuk Bapak Ibu Guru, silakan kalau yang ingin bertanya. Meskipun materinya belum selesai, mungkin sudah bisa mengira-ngira gitu apa yang ingin ditanyakan. Nanti bisa coba ditulis di kolom chat. Oke, saya coba lihat Pak Agusnya. Nah, Bapak Ibu Guru Cita jangan lupa ya, nanti kalau kita ada kuis, jadi nanti akan ada pertanyaan dari Bapak Agus untuk kita semua. Jadi nanti berhubungan sama materi pada pagi hari ini. Nanti akan mendapatkan giveaway dari kita. Nah, kalau yang belum tahu tentang Kejar Cita, Bapak Ibu Guru bisa kunjungi ke website kita. Mungkin kemarin sudah mengunjungi website kita untuk mendaftar ya. Kalau sudah mendaftar, nanti bisa dieksplor di www.kejarcita.id. Nah, di situ banyak sekali bank soal atau juga materi pembelajaran yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu Guru. Ada juga RPP dan juga mungkin inspirasi modul ajar dan juga materi YouTube, worksheet, rangkuman, itu sudah ada semua di situ. Kejarcita.id juga bisa digunakan sebagai platform untuk administrasi, jadi Bapak Ibu Guru bisa menggunakannya semacam Google Classroom ya. Jadi semuanya bisa tersentral di kejarcita.id untuk tanya jawab dengan siswa, untuk memberi tugas, untuk absensi. Jadi Bapak Ibu Guru bisa menggunakan website kita secara gratis. Bisa masukkan juga kelasnya di situ. Jadi banyak selain materi dan juga bank soal, Bapak Ibu Guru bisa juga menduplikasi soal dan juga membuat soal di situ. Oke, coba kita cek ya. Halo Pak Agus. Apakah Pak Agus sudah masuk? Iya, masih ada gangguan sinyal. Oke, selain di kejarcita.id, kita juga ada yang namanya komunitas guru cita. Jadi untuk komunitas guru cita ini, Bapak Ibu Guru bisa mengikuti event-event seperti webinar, Diklat 32 JP, kemudian ada juga Instagram Live, terus ada juga semacam forum diskusi di Telegram ya, namanya Teletalk. Bapak Ibu Guru bisa mengikuti semuanya, dan juga Bapak Ibu Guru bisa berkesempatan menjadi narasumber nih. Nanti bisa sharing menjadi narasumber, dan kalau sudah menjadi narasumber nanti bisa mengikuti semua event, bisa menjadi narasumber di semua event gitu.
nanti bisa mendapatkan sertifikat dan juga apresiasi dari kejar kita. Gitu, Bapak Ibu Guru. Halo Pak Agus, ini sepertinya sudah masuk ya. Jadi kalau yang sudah ada di grup WhatsApp atau di grup Telegram atau yang masih belum masuk grup nanti bisa chat saya, itu nomor saya yang ada di flyer kemarin. Jadi kita bisa masukkan ke Mohon, komunitas. Jadi bisa mohon mengikuti maaf, sebagai Mbak. narasumber dan sebagai member. Oleh, oke oke oke. Halo Pak. Mohon maaf. Ya, tadi terpental sinyalnya, Mbak. Iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Sudah siap sekarang? Kita lanjutkan ya Pak ya. Ya. Baik, tadi kita sampai di mengatur waktu dan membuat rencana tindakan dengan target waktu nih Pak. Silakan Pak. Nah, mohon maaf, Bapak Ibu, sinyalnya tadi terpental. Kita lanjutkan. Nah, tadi membuat rencana tindakan dengan target waktu. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di dunia pendidikan itu sebenarnya sudah jelas perangkatnya dari program tahunan, semesteran, kemudian ada silabus dan rencana pembelajaran. Dan ini sebenarnya juga hal yang tidak gampang karena masih banyak orang-orang atau tenaga pendidik, ini mohon maaf, yang mengabaikan ini, sehingga kadang-kadang membuatnya borongan. Kemudian yang selanjutnya, nah, hilangkan rasa malas atau enggan untuk berubah. Next, Mbak, yang ke selanjutnya. Hilangkan rasa malas atau enggan untuk berubah. Nah, ini kalau bagaimana cara kita menghilangkan rasa malas atau enggan untuk berubah, saya sering sharing ke kebetulan ke istri saya itu seorang guru. Sebenarnya profesi yang Anda pilih ini memang pilihan atau memang keterpaksaan. Nah, ini yang harus direfleksikan dulu. Kalau ini sebuah keterpaksaan, ya bisa saja munculnya rasa malas itu, rasa enggan untuk berubah, karena ini sebuah keterpaksaan. Tapi ketika memang itu merupakan pilihan hidup, pilihan pengabdian hidup yang harus dilakukan, motivasinya adalah pelayanan sebagai pilihan hidup. Nah, ini yang mungkin salah satu cara untuk bisa menghilangkan rasa malas atau enggan untuk berubah. Bukan hanya semata-mata targetnya pada nilai materi, tetapi direfleksikan ke dalam diri, apakah memang ini pilihan hidup saya untuk memberikan pelayanan di dunia pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, karena dengan seperti ini, orang tidak akan terpengaruh dengan yang lainnya. Walaupun mungkin lingkungan di belajar di kantor kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ketika kita berpedoman pada prinsip kita bahwa ini pelayanan hidup saya, maka itu tidak akan berpengaruh dan kita tidak akan malas untuk melakukan pembelajaran yang harusnya kita jalani. Maka yang terakhir, memotivasi diri untuk melaksanakan rencana dan target yang sudah ditentukan. Memotivasi diri salah satu bentuk tadi yang sudah saya ungkapkan, dan kemudian bagaimana kita juga bisa memiliki rasa senang, rasa gembira ketika melihat anak-anak didik yang kita layani juga merasakan hal yang sama. Lanjut. Apa sih manfaat pengelolaan diri? Nah, manfaat pengelolaan diri yang pertama, supaya menjalani hidup dengan lebih bermanfaat karena mampu mengelola waktu harian hingga tahunan. Nah, ini yang harus dibiasakan apapun profesinya. Bahkan sebagai orang tua juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola waktu ini. Harian, hari ini saya mau melakukan apa, hal-hal apa saja nanti yang sekiranya menjadi tantangan saya, solusinya seperti apa. Kemudian nanti di malam hari ketika kita mau menjelang tidur, mungkin juga bisa kita evaluasi. Apakah hal-hal yang kita lakukan tadi sudah sesuai dengan rencana yang kita buat hari ini. Kemudian yang kedua,
menjalani hidup lebih santai, tidak gerusa-gerusu, karena hidup sudah ada tujuan jelas dan langkah-langkah pencapaiannya. Nah, tadi berkaitan dengan bagaimana kita mengatur target waktu, apa saja yang harus saya selesaikan dalam bulan ini, kemudian dalam hari ini, sehingga kita sudah tahu persis apa yang akan kita capai, sehingga kita lebih siap dan akhirnya dapat menjalankan pekerjaan itu dengan baik. Yang ketiga, mempermudah dalam mencapai tujuan, karena sudah ada pengaturan dan mencapai tujuan tersebut. Kita sudah punya perencanaan kapan mau dilaksanakan, siapa sasarannya, apa yang nanti mau disampaikan, kemudian outputnya apa yang akan kita dapatkan. Nah, ini akan mempermudah kita karena kita sudah punya pengaturan waktu dan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita tersebut. Kemudian yang keempat, menjadi lebih waspada dan hati-hati karena memikirkan apakah yang dilakukan sebagai bagian mencapai tujuan hidup atau tidak sekedar ikut kemauan orang lain. Nah, ini hanya ikut-ikutan. Ketika kita tidak punya tujuan, ketika kita hanya gerusa-gerusu melihat lingkungan di sekitar kita, orang melakukan itu, kemudian kita ikut itu, ketika orang di kantor mungkin ngobrol, ngerumpi, dan lain sebagainya, hingga lupa jam pelajaran, kita juga ikut nimbrung ke situ. Nah, ini artinya kita ikut-ikutan kondisi atau kemauan orang di sekitar kita. Nah, ini juga akan nantinya menjadikan beban kita karena kita melaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, lebih percaya diri dan menguatkan mental kita. Karena apa? Karena kita semua sudah siap terhadap hal-hal yang akan kita lakukan dan kita capai. Kemudian yang keenam, kita terbiasa membuat keputusan sendiri, tidak menggantungkan nasib pada orang lain. Ini juga merupakan salah satu manfaat bagaimana kita mengelola diri kita. Kita sudah terbiasa membuat keputusan sendiri, tidak menunggu orang lain, karena kita sudah tahu perencanaan, tujuan, dan kapan itu akan dilaksanakan. Next. Kemudian apa sih prinsip-prinsip pengelolaan diri? Bapak Ibu sekalian, di sini ada 12 prinsip pengelolaan diri. Yang pertama, fokus pada nilai-nilai hidup yang kita anut. Tidak perlu memperdulikan pendapat atau omongan orang lain. Fokus pada prinsip nilai-nilai hidup yang menjadi prinsip kita masing-masing. Ya. Tentunya omongan dan pendapat orang lain dalam tanda kutip memang itu perlu, penting sebagai bahan koreksi atau refleksi kita. Namun ketika itu bermanfaat untuk kita, ya kita gunakan, ketika tidak, ya abaikan saja. Karena itu yang menentukan adalah kita sendiri, bukan orang lain. Yang kedua, bicara. Tidak ada orang yang bisa mendengarkan pikiran kita. Kalau kita tidak cocok, kita tidak sepakat, katakan, kita punya pendapat, sampaikan. Karena orang tidak bisa menebak apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kita. Kita sekecil mungkin menghindari hal-hal yang pasti orang itu nanti akan tahu sendiri. Nah, ini harus kita hindari. Maka kita perlu berbicara. Kita sampaikan sebenarnya apa yang kita rasakan ketika kita memang membutuhkan orang lain untuk
mendukung apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, hormati janji yang telah kita buat untuk diri sendiri. Ini juga tidak gampang. Kalau biasanya di akhir tahun kita membuat solusi-solusi yang akan kita jalani, kita membuat janji-janji, ini kadang-kadang juga kita lupakan. Maka menghormati janji yang telah kita buat untuk diri sendiri ini juga menjadi hal penting dalam kita mengelola diri. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita putuskan. Apapun risikonya. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab dan keputusan yang kita buat. Kemudian yang kelima, percaya dan yakin pada kemampuan kita. Saya kadang-kadang untuk menguatkan rasa percaya dan yakin pada kemampuan kita ini ya tentunya tidak lepas dari bagaimana kita bisa mengembangkan diri secara terus-menerus. Kita punya teman-teman di sekitar kita yang bisa mendukung kita. Kemudian yang keenam, menjadi produktif, menumbuhkan kebiasaan bagus, membuang yang jelek. Kebiasaan bagus itu tidak menunda-nunda pekerjaan, bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan, itu kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Kalau memang di awal tahun pembelajaran harus membuat program tahunan, program semesteran, silabus RPP, ya itu harus kita laksanakan. Kemudian yang ketujuh, menumbuhkan etika kerja yang baik dalam semua hal. Tidak bisa bekerja seadanya. Tadi yang saya sampaikan di depan, bahwa yang penting jalan. Dalam tanda kutip ketika profesi kita sebagai guru, yang penting mengajar. Bahkan persiapan bisa saja mendadak ketika mau masuk kelas. Ini menunjukkan ketidaksiapan kita sebenarnya. Maka menumbuhkan etika kerja yang baik dalam semua hal ini cukup dibutuhkan dalam rangka kita melakukan pengelolaan diri. Terus belajar dan terus berbagi. Bapak Ibu, sebenarnya kalau Bapak Ibu melihat biodata saya, di situ sebenarnya hal semacam ini bukan menjadi pendidikan saya yang linier. Ya, artinya jurusannya apa, berbagi apa. Tapi saya karena ingin terus belajar, tadi lewat pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Child Fund, di lembaga YPSK, kemudian saya juga ingin terus berbagi. Nah, ini sebenarnya salah satu cara bagaimana saya belajar untuk mengelola diri. Sehingga saya mempunyai semangat untuk terus berbagi, walaupun yang saya bagikan ini sebenarnya mungkin Bapak Ibu sendiri juga sudah banyak yang mengerti. Kemudian yang kesembilan, tetap menghormati orang lain, namun tetap menjadi diri sendiri. Ini yang kesembilan. Next. Tetap menghormati orang lain, namun tetap menjadi diri sendiri. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terbawa arus terhadap hal-hal yang negatif yang terjadi di lingkungan kita bekerja. Artinya kita tetap menghormati orang lain, namun tetap menjadi diri sendiri. Punya prinsip. Yang ke-10, disiplin diri. Nah, disiplin diri ini cukup penting dalam melakukan pengelolaan diri. Karena juga tidak gampang, ini membutuhkan latihan. Yang ke-11, jadilah subjek dalam kehidupan kita. Jangan memposisikan diri sebagai korban. Ya. Tetapi kita menjadi subjek, menjadi pelaku.
Kemudian yang terakhir, menjaga kesehatan fisik dan jiwa. Ada yang mengatakan mental yang sehat itu juga akan membuat fisik dan jiwa kita sehat. Maka kita juga butuh melakukan pengelolaan diri kita. Bapak Ibu sekalian, selain prinsip pengelolaan diri, tentunya sepanjang kita hidup, kita juga harus selalu melakukan pengembangan dan eksplorasi diri. Pengembangan diri itu merupakan aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup atau keinginan kita. Apalagi di zaman modern, zaman teknologi seperti ini, tentunya kita tidak mengalami kesulitan ketika kita bisa mau mengembangkan diri. Bapak Ibu hadir dalam ruangan webinar Kejar Cita yang diselenggarakan oleh Kejar Cita, ini juga merupakan salah satu cara bagaimana kita mengembangkan diri. Tadi di awal juga sudah ditampilkan hal-hal yang dilakukan oleh Kejar Cita, dan itu membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk Bapak Ibu bisa mengembangkan diri bersama Kejar Cita. Mengapa kita perlu mengembangkan diri? Karena kita ingin hidup lebih baik. Dan kita juga ingin memperbaiki diri agar lebih baik dari versi yang sebelumnya. Ada peningkatan kualitas, kapasitas, dan kemampuan yang kita miliki ketika kita mau mengembangkan diri. Kita akan menjadi lebih siap, kita tidak menutup diri, sehingga kehidupan, kualitas yang kita miliki akan menjadi lebih baik. Maka penting kiranya mengembangkan diri untuk terus kita lakukan. Nah, next, selanjutnya, apa sih Bapak Ibu yang menjadikan alasan penting untuk pengembangan diri? Ada 4 alasan penting mengapa kita harus mengembangkan diri. Yang pertama, dengan terus mengembangkan diri akan membuka jalan beragam kesempatan baru. Kalau dengan mengembangkan diri ini, maka pikiran kita akan terbuka. Hati kita juga akan terbuka. Kita akan menemukan hal-hal baru yang tentunya bisa kita lakukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Maka yang pertama ini, dengan mengembangkan diri akan membuka jalan beragam dan kesempatan yang baru. Kemudian yang kedua, dengan mengembangkan diri akan memperkuat kepercayaan diri dan makna hidup. Kalau dulu ada istilah kata dalam tempurung, itu bagaimana orang yang tidak mau mengembangkan diri dan hanya melihat di sekelilingnya saja. Nah, mengembangkan diri ini merupakan elemen untuk memperkuat kepercayaan diri dan makna hidup kita. Karena kita merasa punya banyak manfaat untuk orang lain, orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang kita temui, sehingga kita akan lebih bermakna hidup kita. Kemudian yang ketiga, menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Karena kita sudah memiliki kapasitas yang baru dengan mengembangkan diri. Kemudian yang keempat, bentuk penghargaan terhadap diri dan syukur pada pemberi hidup. Ya, karena kita tidak sekedar nerimo ing pandum, menerima apa yang diberikan. Kita harus berani mengembangkan diri, karena itu juga merupakan salah satu penghargaan terhadap diri kita dan rasa syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu serta peserta webinar sekalian, tentunya
ada caranya. Bagaimana cara kita mengembangkan diri. Next. Nah, cara kita mengembangkan diri, yang pertama, kenali siapa diri kita. Kenali siapa diri kita. Bukan fokus pada kelemahan kita, tetapi fokus pada kekuatan kita. Sekecil apapun kekuatan kita, itu akan mendukung kita untuk menumbuhkan kemampuan kita dalam menghadapi permasalahan hidup kita. Maka kenali siapa diri kita ini menjadi hal yang penting. Kemudian yang kedua, tetapkan tujuan apa yang ingin dicapai dalam profesi Bapak Ibu, atau mungkin dalam hidup Bapak Ibu. Dan mulai dari sekarang, tidak ditunda-tunda lagi. Kemudian yang ketiga, buatlah langkah-langkah perubahan yang konkret, yang nyata, yang bisa dilaksanakan. Tidak terlalu muluk-muluk. Karena biasanya hal-hal yang konkret semacam ini, dampaknya langsung bisa dirasakan. Kemudian, yang keempat, sambut perubahan. Hilangkan kekhawatiran atau ketakutan akan ketidaknyamanan perubahan. Saya sering mendengar ketika ada kurikulum baru tentang Merdeka Belajar, ini banyak dalam tanda kutip tenaga pendidik yang apalagi itu pesimis, bocah arep dadi opo, caranya nanti bagaimana, kan begitu. Artinya kita belum siap untuk menyambut perubahan karena kita sudah memikirkan akibatnya dulu. Kemudian yang selanjutnya, next, fokus dan bersyukur terhadap semua proses menuju perubahan. Fokus dan bersyukur terhadap semua proses yang menuju perubahan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Tidak terlalu banyak yang kita pikirkan tadi. Misalnya nanti mau seperti apa, caranya bagaimana, apa ya cocok diterapkan di sekolah kita dan lain sebagainya. Maka kita harus fokus terhadap dan bersyukur terhadap semua proses untuk menuju perubahan. Yang selanjutnya, berhenti melakukan kegiatan yang tidak memberi manfaat. Itu salah satu sebagai bagian dari bentuk perubahan. Artinya kita bisa mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang mungkin itu tidak mendukung terhadap profesi kita sebagai tenaga pendidik misalnya. Kemudian yang selanjutnya, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Karena kalau orang yang tidak berani keluar dari zona nyaman itu biasanya orang-orang yang malas untuk belajar, mencoba hal-hal yang baru. Sehingga dia tetap akan ada pada posisinya dan tidak mau keluar dari zona nyamannya. Dan kita harus berpikir bahwa kegagalan itu adalah hal yang biasa. Karena nanti bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk melakukan langkah selanjutnya. Next, yang selanjutnya. Satu kegagalan sama dengan satu kesempatan baru untuk terus mengeksplorasi diri. Karena dengan kegagalan itu kita akan belajar apa kesalahan yang kita lakukan.
hal-hal apa saja yang mungkin kita lalaikan sehingga kita gagal dalam pekerjaan kita. Nah, itu beberapa hal bagaimana kita caranya mengembangkan diri. Bapak Ibu sekalian peserta webinar, kemudian bagaimana kita caranya untuk menghadapi ketakutan, ya, menghadapi ketakutan dan afirmasi. Suatu aktivitas terbaik dalam mengembangkan diri adalah menghadapi rasa takut. Di situasi rasa takut membuat kita itu diam, tidak mau melakukan apa-apa karena takut salah, karena takut risiko. Jadi yang saya sampaikan bahwa kita ini mau pada pilihan tetapi tidak mau pada risiko. Sehingga apa? Ketika kita diam, kita tidak berkembang. Karena kita diam, karena kita tidak mau belajar. Sehingga kita tidak melakukan apapun. Bahkan kita menghindar dari kesulitan yang harusnya kita hadapi. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Misal, takut menyampaikan pendapat, atau takut berbicara di depan banyak orang, atau takut mau mengungkapkan sesuatu yang tidak kita setujui karena takut menyakiti perasaan orang lain. Nah, hal-hal semacam ini tentunya harus kita hadapi, rasa takut itu. Kemudian yang kedua, next. Sedangkan afirmasi adalah pernyataan pendek dan positif tentang apa yang kita inginkan dalam hidup. Ulang pernyataan tersebut sesering mungkin kita dengan bersuara kencang ataupun lirih. Kalau kita bangun tidur, misalnya mengafirmasi diri, saya bisa, saya hari ini sehat, saya senang nanti berjumpa dengan anak-anak di sekolah. Nah, itu salah satu contoh-contoh afirmasi diri yang pendek. Lanjut. Afirmasi ini membantu kita untuk berpikir positif dan menjauhkan kita dari sabotase diri. Sabotase itu dalam tanda pengertian yang merusak diri kita. Merupakan suatu bentuk komunikasi antara pikiran sadar dan pikiran bawah alam sadar kita. Karena afirmasi itu bisa membantu kekuatan di dalam alam bawah sadar kita untuk menumbuhkan hal-hal yang positif. Kemudian lawan rasa takut dengan afirmasi. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Yang tadinya misalnya saya nggak bisa ya diganti, saya bisa. Saya takut ya diganti, saya tidak takut. Nah, dan ini bisa diucapkan berulang-ulang selama 5 menit, mungkin 3 kali dalam sehari. Jika memungkinkan, juga bisa dilakukan di depan cermin. Hal sepele semacam ini juga tidak gampang ketika ini akan kita jadikan rutinitas dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengafirmasi diri secara terus-menerus, sehingga nanti akan tumbuh pikiran-pikiran positif untuk berani menghadapi rasa takut. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh-contoh kalimat afirmasi yang mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa latihan kalimat-kalimat afirmatif. Contohnya misalnya, hari ini saya penuh dengan semangat dan dipenuhi dengan sukacita karena mau bertemu dengan anak didik. Tubuh saya sehat, pikiran saya jernih, jiwa saya tenang. Saya bahagia berada di tengah-tengah rekan-rekan kerja yang hebat. Saya memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk dapat membantu peserta didik saya. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Ya, kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan. Saya mendasarkan kebahagiaan saya atas profesi saya sebagai pendidik, dan itu merupakan
berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu peserta webinar, itu beberapa contoh kalimat-kalimat afirmasi, dan saya mungkin bisa memberikan waktu untuk Bapak Ibu latih mungkin 3 menit membuat satu kalimat afirmasi, mungkin bisa ditulis di chat. Yang nanti ini juga mungkin bisa diberikan apresiasi afirmasi yang terbaik, Mbak Irma. Salah satu pertanyaan kuis. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu mungkin 3 menit untuk membuat satu kalimat afirmasi untuk diri sendiri. Baik, silakan Bapak Ibu Guru. Ini adalah satu dari pertanyaan kuis yang diberikan oleh Bapak Agus, yaitu buat afirmasi untuk diri sendiri. Bisa ditulis di kolom chat ya. Kira-kira apa sih afirmasi yang paling tepat untuk Bapak Ibu sebagai pendidik atau juga secara umum boleh. Boleh sebagai pendidik, boleh sebagai mahasiswa, mungkin kalau ada yang mahasiswa di sini. Silakan buat kalimat afirmasi untuk diri sendiri yang bisa dituliskan di kolom chat. Nanti yang terkreatif nanti bisa dipilih oleh Bapak Agus dan nanti bisa menjadi pemenang di edisi kali ini. Ini hanya salah satu dari 3 pertanyaan kuis kita ya. Silakan Bapak Ibu Guru boleh mengarang dan berpikir dan kemudian ditulis di kolom chat. Contohnya akan saya share screen lagi. Baik, itu sudah ada beberapa yang masuk. Wah, gercep sekali nih. Ada beberapa yang sudah masuk. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Mungkin 1 menit lagi. Nanti Bapak Agus yang memilih. Oke, stop. Terima kasih. Nanti Bapak Agus yang memilih ya Pak Agus ya. Ini kita keep dulu. Oke, bagus-bagus sekali nih. Saya juga bingung nih. Pintar sekali ya. Kayaknya sering memberikan afirmasi kepada siswa-siswanya nih. Oke, Bapak Agus bagaimana? Nanti saja ya memilihnya ya.
Halo? Ya, halo. Ya, nanti Ya, memilihnya. nanti memilihnya ya. Ini kita langsung ke sesi bertanya jawab atau bagaimana, Pak? Lanjutkan yang tadi, Mbak, karena masih ada beberapa slide. Oke, oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru untuk yang kalimat afirmasinya Terima sudah kasih, Bapak dulu. Ibu. Luar biasa. Biasa nih banyak sekali. Oke, tadi sampai mana ya? Sebentar. Tadi sampai contoh Tadi kalimat sampai afirmatif. Ya. ini sekarang ya. Oke, kita coba. Ya. Nah, tadi kita tentunya di awal tadi sudah disampaikan bahwa kita perlu mengembangkan diri dan berkembang itu sama dengan terus belajar. Jadi pendidikan seumur hidup, long life learning. Ini merupakan konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan proses belajar. Adalah proses perkembangan kepribadian yang berlangsung terus-menerus sejak manusia lahir hingga berhenti bernapas. Pengembangan diri adalah proses belajar yang tiada terbatas ruang dan waktu dalam sekolah kehidupan. Jadi di mana saja kita itu bisa mengembangkan diri, karena ini merupakan sekolah kehidupan. Dengan anak didik kita juga bisa belajar, dan bahkan ilmu-ilmu yang saya dapat ini sebenarnya tidak semua saya dapat di bangku sekolah, tetapi justru dalam pekerjaan saya. Nah, kemudian kehidupan yang terus berubah dengan cepat menuntut kita untuk terlibat dalam perubahan. Orang supaya mampu bertahan dalam sebuah ekosistem atau komunitas, tentunya orang-orang yang mampu menyesuaikan diri, mampu beradaptasi dengan segala resikonya, namun tetap dengan kegembiraan karena akan membuat kita bertambah kaya. Itulah bagaimana ketika kita mau terus belajar dan berkembang seumur hidup. Next. Lanjut. Kemudian elemen apa? Elemen pembelajaran seumur hidup. Elemen-elemen apa yang membantu proses pembelajaran kita seumur hidup? Yang pertama, fokus pada pertumbuhan. Otak manusia lentur, bisa terus berkembang untuk terus belajar di berbagai hal. Hambatan utama kita untuk berkembang adalah rasa malas. Makanya tadi saya yang sampaikan yang pertama bahwa pendidikan saya ini hanya terbatas, tidak terlalu tinggi. Dan apa yang saya lakukan ini sebenarnya tidak linear dengan apa yang saya dapat di sekolah. Tetapi kita mau terus belajar dan fokus pada pertumbuhan sehingga kita memiliki pengetahuan-pengetahuan yang baru. Kemudian yang kedua, menjadi ahli pada bidang yang kita tekuni, totalitas. Ya, ketika kita bekerja secara totalitas, ini akan menghasilkan makna hidup daripada sekedarnya saja. Apalagi sekarang para pendidik ini sudah punya standar profesi. Artinya memang dituntut profesional dan totalitas dalam memberikan pengabdian kepada anak-anak bangsa. Kemudian yang ketiga, perlu luas terus kemampuan kita bertindak dan berpikir di luar kotak. Ya. Jangan bangga sekedar menjadi pengikut atau sekedar mengikuti arahan atau perintah agar kita tidak merugi. Karena biasanya orang-orang yang mengikuti perintah itu ide gagasannya cukup sempit. Ya. Kemudian yang keempat, membangun citra diri. Saatnya bertransformasi untuk menuju apa yang kita bisa dan bagaimana kita ingin dikenal. Kalau saya pernah dengar itu ada istilah membangun brand, ya, membangun ciri khas. Ciri khas saya itu apa sih dalam mengajar? Apa ciri khasnya? Dulu saya kalau punya guru itu yang suka catat buku sampai habis,
atau menerangkan dengan duduk, membaca bukunya, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya citra diri, dan itu dikenang sampai tua sebenarnya oleh murid-muridnya. Maka kita perlu membangun citra diri dan bertransformasi untuk menunjukkan apa yang kita bisa, supaya kita bisa dikenal dengan ciri khas yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya, investasi untuk pengembangan diri, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita lebih bernilai atau berharga di tahun depan daripada tahun ini. Artinya kita mempunyai potensi tambahan karena kita sudah mau mengembangkan diri. Sehingga kualitas kita itu diperhitungkan oleh orang lain. Tidak justru malah mengalami penurunan akibat kita tidak mau mengembangkan diri. Ini salah elemen yang kelima tentang bagaimana kita melakukan pembelajaran seumur hidup. Yang keenam, lakukan pengembangan diri dengan sukacita, bukan karena perintah. Artinya dengan sukacita, dengan kegembiraan, bukan karena keterpaksaan disuruh atau diperintah oleh orang lain. Atau malah justru nunggu diperintah kita melakukan sesuatu. Nah, ini hal yang sedikit berbeda ketika kita orang yang suka menunggu perintah atau memang dengan sukacita tanpa diperintah kita mau mengembangkan diri. Oh, itu untuk kepentingan kita sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi juga sudah saya singgung di atas tentang dukungan sosial. Mengapa seorang pendidik membutuhkan dukungan sosial? Tadi juga sudah disampaikan di awal oleh Mbak Irma tentang bagaimana kondisi sekarang, dunia pendidikan kita, banyak tuntutan administrasi pekerjaan yang cukup banyak. Ini sebenarnya sudah sebuah resiko dari profesi sebenarnya ini. Nah, kemudian yang kedua, tugas pendidik tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga mendidik. Next. Sekedar mengajar juga mendidik. Nah, kemudian kurikulum pendidikan yang sering berubah-ubah. Mungkin sudah berapa banyak perubahan-perubahan kurikulum yang terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi yang cukup pesat. Nah, Bapak Ibu, mengapa dukungan sosial penting? Karena salah satu alasannya seperti itu. Banyak alasan-alasan yang lain. Contoh yang mungkin cukup lucu, ada yang nggak lucu sih ya. Ada anak muda, guru muda menyampaikan bahwa wah, jadi guru muda itu sering jadi suruhan. Nah, membuat ini, membuat itu oleh senior dan lain sebagainya. Sebenarnya harus bersyukur karena berarti kita dipandang bisa membantu rekan kerja kita. Nah, hal semacam inilah bagaimana kita juga harus mengembangkan diri karena perkembangan teknologi yang cukup pesat. Kemudian yang selanjutnya, next. Siapa dan apa sih yang dapat mendukung pendidikan? Nah, nanti Bapak Ibu mungkin bisa menemukan hal-hal yang lain, tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal ini yang menurut saya cukup penting. Yang pertama, keluarga, suami atau istri, anak-anak, dan orang tua. Bapak Ibu, mengapa ini saya tulis? Karena kalau saya melihat, yang saya perhatikan, istri saya sebagai guru itu memang administrasi tugasnya cukup banyak. Kadang-kadang berangkat pagi, pulangnya juga sudah malam. Ada pekerjaan-pekerjaan tambahan yang harus diselesaikan. Nah, ini tentunya mendukung support dari keluarga, mungkin oleh suaminya, atau istrinya, atau anak dan orang tuanya. Nah, ini juga perlu kita biasakan memberikan support terhadap pasangan hidup kita ketika memang sudah berkeluarga. Kemudian yang kedua, kelompok musyawarah guru mata pelajaran. Nah, ini juga harus bisa
tentunya ini cukup banyak dukungan yang bisa diberikan terhadap tenaga pendidik. Karena dengan seperti itu bisa bermusyawarah, berkumpul bersama, mencari solusi bersama terhadap mata pelajaran yang nanti akan diajarkan. Kemudian stakeholder sekolah. Stakeholder sekolah ini bisa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, teman kerja. Ini juga penting untuk bisa memberikan dukungan terhadap apa yang kita lakukan sebagai tenaga pendidik. Karena justru lingkungan di mana kita bekerja itu bisa 60% sendiri untuk menentukan kesuksesan dalam kita melakukan pekerjaan kita. Kemudian komite sekolah atau wali murid. Ini juga cukup penting untuk mendukung jalannya proses pendidikan. Komunikasi antara orang tua dan guru itu juga harus bisa berjalan dengan baik agar guru lebih mudah untuk menghadapi tantangan-tantangan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi terhadap murid-muridnya. Ketika komunikasi itu dibangun dengan baik, maka ini juga akan meringankan beban seorang pendidik. Kemudian yang selanjutnya tentang sarana dan prasarana. Nah, apalagi sekarang zaman teknologi, semua menggunakan sinyal, ini juga dibutuhkan agar dapat mempercepat proses-proses tugas kita dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, saya kira itu Bapak Ibu guru peserta webinar yang bisa saya sharingkan. Sekali lagi saya bukan bukan ahli dalam hal ini, tetapi saya hanya ingin berbagi bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita agar kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan sukacita, dengan gembira, dengan hati senang, sehingga anak-anak yang kita didik, yang kita cerdaskan itu juga memperoleh sukacita yang kita berikan kepada mereka. Terima kasih. Ada satu kata bijak bahwa keajaiban manusia terletak pada pikirannya. Ketika dia berpikir bisa, dia akan bisa. Ketika dia berpikir akan gagal, dia pun benar akan terjadi kegagalan. Nah, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya sharing tentang materi kesehatan mental dalam menghadapi tahun ajaran baru ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Wah, ya betul juga ya. Untuk quote-nya yang terakhir ini sangat mengena ya. Semuanya itu berpusat dari pikiran kita ya Bapak Ibu Guru. The power of mindset kalau katanya orang sana. Jadi keajaiban manusia terletak pada pikirannya. Kalau berpikir bisa, pasti bisa. Kalau berpikir gagal, ya nanti akhirnya gagal juga ya. Itu karena seperti afirmasi yang tersembunyi, yang tiba-tiba ada saja di pikiran kita. Secara refleks bisa membuat kita akan berpikir seperti itu. Nah, silakan yang ingin bertanya kepada Bapak Agus, mungkin yang kerjanya overload atau mentalnya sudah agak merasa perlu dibicarakan atau merasa hektik sekali. Kita tahu kalau guru-guru kalau pas tahun ajaran baru pasti banyak sekali penyesuaian ya setelah kemarin setelah PAT, kemudian membuat laporan, membuat rapor, nanti belum raker dengan sekolah untuk membentuk kurikulum baru atau silabus dan sebagainya. Kadang itu bisa mempengaruhi juga ya kepada kondisi mental kita, karena tadi kondisi mental itu atau yang berhubungan sama stres itu yang tadi Bapak Agus bilang, bukan karena kita ada gangguan jiwa atau yang sebagainya, kurang tidur saja bisa mempengaruhi mental kita. Kurang tidur, kurang olahraga, kemudian banyak sekali hal-hal kita ikut arus karena pekerjaan, karena load pekerjaan, kadang lupa untuk memberikan waktu untuk diri sendiri, itu bisa juga untuk tadi menyebabkan stres dan juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Oke, ini ada pertanyaan yang pertama nih dari Bapak Oki. Assalamualaikum, maaf izin bertanya bagaimana cara atau tips yang realistis
untuk mengontrol pikiran dan perasaan negatif dalam mengelola stres, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya stres tersebut, baik dari internal maupun eksternal. Silakan Bapak Agus. Jadi tips yang realistis nih Pak, yang ditanyakan oleh Bapak Oki. Sebenarnya untuk kontrol pikiran juga dipengaruhi dengan permasalahan apa sih sebenarnya yang dihadapi. Kalau itu salah satu cara permasalahan apa dulu yang dihadapi yang Nanti membuat kita dicari. stres itu. Jadi dicari Coba. akar masalahnya gitu ya Pak ya. Nah, dicari akar masalahnya, masalah apa dulu yang kita hadapi, yang sehingga kita bisa realistis. Kalau saya sering menyampaikan bahwa kita ini tidak bisa membuat semua orang itu senang, ya, tidak bisa membuat orang lain itu senang. Oke. Jadi untuk mengontrol salah satunya dengan cara mengetahui akar masalahnya. Dan mungkin apalagi Pak tips realistisnya? Yang pertama itu, yang kedua kita tidak mungkin bisa membuat orang lain itu senang, semua orang itu senang. Pasti ada Kemudian, saja tidak puasnya ya Pak. Semua itu membutuhkan proses, tidak instan. Mm-mm. Ya, membutuhkan proses, tidak instan. Kemudian yang selanjutnya bahwa orang lain itu kan ada di luar kontrol kita. Kejadian-kejadian itu yang terjadi itu tidak semua ada dalam kontrol kita, tetapi di luar kontrol kita. Kalau itu di luar kontrol kita, ya kita mau bisa berbuat apa selain kita menerima dan mensyukuri yang terjadi. Itu beberapa tips sebenarnya yang realistis untuk mengelola stres kita. Salah satu cara. Ya. Saya kira Ya. itu. Mungkin kalau nanti ini bisa kita sambung lagi. Baik, itu salah dua, salah tiga. Salah dua, salah tiga. Ya itu cara-caranya ya Bapak Oki, mudah-mudahan bisa diterapkan. Jadi dilihat akar permasalahannya, kita tidak mungkin lari terus dari masalah. Temukan akar masalahnya dan juga diselesaikan secara bertahap. Kemudian perlu diingat, perlu ditanamkan pada pikiran kita, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Karena mereka selalu saja ada kurangnya persepsi setiap orang itu berbeda, jadi kita tidak bisa membuat orang semua puas atau senang. Jadi kita harus kenali diri kita sendiri dan menjadi diri kita sendiri, tidak perlu menyenangkan orang lain. Assalamualaikum dari Ibu Eka. Izin bertanya, harus memakai model apakah untuk mengimplementasikan pembelajaran kurikulum Merdeka kepada siswa agar siswa dalam pembelajaran dapat mudah dipahami? Ulangi Mbak pertanyaannya. Ini maksudnya bertanya kurikulum atau apanya nih Bu? Ya, kalau kurikulum sepertinya di luar topik kita ya. Izin bertanya harus memakai model apakah untuk mengimplementasikan pembelajaran kurikulum Merdeka kepada siswa agar siswa dapat dalam pembelajaran mudah memahami, Pak. Kita lepas dari yang kurikulumnya ya. Ya, Itu bagaimana ke siswa untuk psikologinya. mudah memahami dan memahami terhadap inovasi pembelajaran yang kita lakukan. Ya, saya ini bukan guru ya, bukan pendidik, jadi saya hanya dengar sharing-sharing aja. Saya selalu sampaikan, karena kebetulan pasangan hidup saya itu seorang guru. Saya selalu sampaikan, pertama, buat kesepakatan dulu dengan anak. Artinya, pelajaran yang akan kita sampaikan kan ini kita beritahukan ke anak. Kita mau belajar tentang ini. Adakah yang punya usul atau saran metode pembelajaran kita seperti apa? Nah, ini jarang dilakukan karena dianggap baku. Gitu. Metode pembelajarannya kita mau anggap apa? Nah, mau kita gunakan seperti apa? Nah, ini kita perlu diskusi dengan anak-anak. Tentunya disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Dan belajar itu kan tidak harus cenderung di dalam kelas. Tidak harus modelnya sifatnya ceramah. Saya bilang begitu, saya sampaikan sharing seperti itu. Mungkin ada yang bisa disampaikan misalnya dengan membuat video. Mereka diminta untuk membuat video terhadap materi yang sekarang sedang
mau dilakukan pembelajarannya. Atau nanti anak-anak bisa belajar di luar kelas. Anak-anak bisa belajar di luar kelas dengan tema dan materi yang tadi yang disampaikan, yang sudah disampaikan, yang mau digunakan untuk belajar, apa pembelajaran, jadwal belajar. Nah, saya kira itu. Jadi kita harus menciptakan inovasi-inovasi yang menarik sehingga anak-anak itu belajar dengan senang, tidak keterpaksaan. Anak-anak itu akan menjadi lebih kreatif. Kadang-kadang kita bisa, kalau misalnya diminta angka, kita memberi 5, anak-anak bisa dapatnya 10. Karena mereka kita beri kebebasan untuk berpendapat. Materi kita akan belajar ini. Coba ada yang usul, metode apa yang akan kita gunakan untuk belajar hari ini. Nah, mungkin seperti itu. Anak-anak akan lebih kreatif. Kita melatih anak untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian kita juga bisa belajar dari apa, kita bisa tahu kemauan anak itu seperti apa. Ketika anak belajar dengan senang dan sukacita, pasti materi yang diberikan itu bisa dipahami oleh anak. Karena hatinya sudah senang duluan. Tidak, bosen kan gitu. Saya kira itu sih apa pendapat dari saya berkaitan dengan bagaimana pelajaran itu bisa mudah dipahami. Baik, itu tadi jawaban dari Bapak Agus. Jadi tidak harus hanya di kelas ya Bapak Ibu, jadi bisa divariasikan nanti model pembelajarannya. Apalagi menjelang tahun ajaran baru, di mana anak-anak sudah libur panjang, perlu tantangan dari guru nih ya, untuk supaya lebih kreatif lagi untuk membuat model pembelajaran. Oke, satu lagi sepertinya ya. Nanti yang lain bisa di-keep, nanti bisa dijawab oleh Pak Agus di WA ya, karena juga waktunya terbatas. Ya, satu lagi deh. Bagaimana tip yang paling bijak dengan kekomplekan peserta didik dari berbagai kondisi, Pak? Bagaimana tip yang paling bijak untuk menghadapi kompleksitas peserta didik yang berasal dari berbagai kondisi ini, dari MTS Safinatul Husna? Dari apa Mbak awalnya pertanyaan tadi? Bagaimana tips menghadapi atau Tips. tips yang paling bijak untuk menghadapi kekompleksitasan peserta Yang paling didik bijak untuk dari menghadapi berbagai kondisi? Ya, betul. Ya, pertama kita mengenali dulu sebenarnya siapa peserta didik kita. Latar belakangnya apa, berasal dari keluarga seperti apa. Itu sebenarnya poin penting. Ya, poin penting bagaimana kita tahu latar belakang murid-murid kita, budayanya di lingkungan itu seperti apa, kemudian mayoritas pekerjaannya di sana seperti apa, itu harus kita pahami. Karena misalnya ketika kita tidak memahami kondisi latar belakang anak-anak, kita bisa memberikan sesuatu yang salah penafsiran. Contoh misalnya, ada kejadian, mungkin dulu pernah saya ceritakan ya di komunikasi efektif. Anak terlambat, tidur di dalam kelas, gitu. Ketika kita tidak mengenali mengapa anak tidur di kelas, mengapa anak terlambat, pasti yang keluar dari diri kita itu rasa marah, jengkel. Tapi ketika kita mengenali, apa yang dilakukan oleh anak, dalam tanda kutip ada pemakluman gitu loh. Ketika digali informasinya, ternyata anak ini pulang malam karena membantu orang tuanya untuk rampas barang, setelah itu mereka nunggu ibunya yang sedang sakit dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh lagi, banyak anak-anak juga yang sekolah kalau tingkatannya mungkin sudah SMA atau SMP, itu punya pekerjaan tambahan di rumah, ya. Misalnya ada yang tambahan membersihkan kandang ternak dan lain sebagainya. Mungkin harus nganterin adiknya dulu ke sekolah, akhirnya dia datang terlambat. Nah, ini kan harus kita bijak untuk menyikapi setiap peristiwa kejadian yang dialami oleh anak ketika itu sampai ke sekolah. Saya kira itu contoh atau gambaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Ini ada 2 pertanyaan mau dijawab atau nanti ada 2 pertanyaan mau dijawab langsung apa nanti di chat aja, Pak? Silakan.
Sudah kabur tanya. Oh ya, karena cuma 2 nggak apa-apa deh, kita jawab singkat aja ya Pak ya. Ya. Izin bertanya Pak Agus, bagaimana menyikapi realita yang tidak sesuai dengan rencana kita setelah melakukan semua rencana atau semua plan yang digunakan agar tidak mengganggu mental health Pak. Jadi kita sudah planning nih, ternyata realitanya tidak sesuai nih dengan apa yang sudah Ya, kita rencanakan Pak. ya kita kembali, itulah hidup. Kalau hidup itu pasti ada masalah. Kan masalah itu sebenarnya netral. Yang memberi itu apa kata itu masalah kan kita. Nah, ya ini harus kita berani terima gitu loh. Ya inilah hidup. Kita udah siap mental bahwa hidup itu pasti ada masalah yang kadang-kadang di luar harapan dari kita. Tidak semua kehidupan setiap hari kita itu lancar dan mulus-mulus saja. Kalau saya itu menyikapi yang tidak sesuai dengan realita, ya memang itulah hidup yang harus kita terima. Karena itu juga di luar kontrol kita. Kita nggak bisa menentukan. Kita tidak bisa mengatur kejadian yang di luar kontrol kita. Maka kita harus bisa menerima itu. Itu pendapat dari saya, jawaban dari Betul, saya. betul. Jadi memang kita harus siap ya, apapun yang kita rencanakan masih ada faktor X yang bisa tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya Pak ya. Iya, Jadi itulah benar. hidup, banyak hal di luar kontrol kita dan kita harus memahami hal tersebut. Oke, yang Ya. terakhir dari Bapak Nasir Panjaitan, izin bertanya bagaimana tips memulai keinginan yang sudah terprogram. Namun ada saja kendala untuk memulai baik dari diri sendiri maupun dari luar. Wah, iya nih Pak. Kadang kita programnya udah bagus nih Pak, kita sudah bikin resolusi tiap tahun. Tapi ketika akan melaksanakan ada saja kendala atau hambatan dari diri sendiri atau juga dari luar nih Pak. Tips untuk memulai keinginan yang sudah terprogram. Putuskan dan dilakukan. Lakukan. Iya, putuskan dan dilakukan. Iya Kalau betul. kalau saya sudah menjadi kesepakatan, walaupun ada tantangan, ada rintangan, ya putuskan untuk melaksanakan apa yang kita putuskan tadi, tidak diingkari tadi, harus disiplin diri bahwa ini rencana ini saya yang membuat, rencana ini saya yang memutuskan, maka harus saya lakukan apapun tantangannya. Itu kalau menurut pendapat saya seperti itu. Karena nanti kalau kita kasih peluang hal-hal yang menjadi penghalang kita, ya kita pasti akan seperti itu terus gitu loh. Berarti kita tidak punya disiplin diri. Iya, Itu. iya, iya, betul, betul. Ya harus langsung dilakukan ya Pak ya, jangan Ya, ditunda ya. Kalau sudah ada itu. terprogram, silakan dilakukan. Meskipun dari 10 program yang terlaksananya cuma 1, ya nggak apa-apa. Yang penting dilakukan. Daripada hanya single program Kalau semata. kalau bisa ya 10-10-nya, Oh ya, karena kalau 10 10 ya. cuma terlaksana 1 itu berarti banyak yang ditunda. Betul ya Nggak Pak ya. konsisten gitu loh, nggak konsisten dengan apa yang diputuskan. Betul Pak. Sama seperti mak-mak kalau mau diet, besok aja lah, besok aja. Nah, itu Diet-diet. katanya diet tapi malam ngemil terus Oh. kan gitu. Betul, programnya sudah bagus nih, sudah siap Ya menu bagus. sehat. Tapi kapan mulainya ya? Video-video olahraga sudah di-download, sudah disimpan. Tapi kapan olahraganya ya? Ya betul, itu sepertinya Harus memang sudah hal diputuskan. yang harus Satu kuncinya diputuskan. harus putuskan, lakukan. Jangan ditunda-tunda. Jangan Putuskan, lakukan. ditunda-tunda. Kadang tinggal di pikiran itu nanti juga yang bikin stres juga ya Pak ya. Ini sudah program, Iya, tapi dipikir, terus tidak dilaksanakan atau tidak ada eksekusinya, nanti bikin stres lanjutan itu, stres yang lain betul. ya. Iya, karena kan pasti kan numpuk-numpuk terus tuh, datang terus tuh pekerjaan tuh. Tuh, Betul. jadi kalau kita menyadari bahwa wah kalau nggak saya kerjakan pasti nanti ketika ditambah kerjaan kan jadi keteteran tuh. Nah, Ya, kita ya. harus mulai memikirkan ke situ. Maka ketika ada sesuatu yang harus segera kita eksekusi, ya putuskan, lakukan. Sehingga ketika memang saatnya kita harus nganggur ibaratnya karena semua sudah kita kerjakan sesuai dengan eh, jadwal yang kita rencanakan, kan itu keuntungan kita. Itu nilai Oke. plus kita gitu. Oke, terima kasih Pak Agus. Baiklah, itu tadi pertanyaan dari Bapak Ibu guru Cita semuanya. Terima kasih yang sudah bertanya. Sepertinya saatnya kita memilih pemenang nanti ya Pak ya. Bapak boleh lihat dulu di kolom chat kita pilih langsung aja, nggak usah kuis. Tadi untuk yang afirmasi boleh dipilih Pak, mana yang terbaik, dua kali ya Pak ya. Pilih 2, kemudian 1 pertanyaan yang
satu pertanyaan yang terbaik gitu. Saya sambil mempresentasikan website kita. Jadi nanti Bapak memilih afirmasinya 2 yang terbaik, kemudian pertanyaannya 1 yang terbaik, gitu, Pak. Oke. Silakan untuk Bapak Agus untuk memilih dulu. Nah, kali ini Bapak Ibu Guru Cita, saya akan mempresentasikan apa yang saya sempat singgung tadi sebentar sambil memberi waktu kepada Bapak Agus untuk memutuskan. Nah, Bapak Ibu Guru Cita, kita adalah dari kejarcita.id ya. Nah, untuk yang sudah gabung nanti jangan keluar dulu, akan ada link resensi nanti, link daftar hadirnya, karena untuk penerima sertifikat adalah peserta yang mengisi link resensi. Gitu ya. Nah, untuk yang kali ini sambil mengisi waktu, apa sih giveaway kita pada kali ini? Nah, giveaway kita itu adalah akun premium dari kejarcita.id. Akun premium itu apa sih? Kemarin kalau Bapak Ibu sudah bergabung, mendaftar lewat website, kan Bapak Ibu sudah masuk untuk Bapak Ibu sudah masuk untuk untuk mendaftar ya, tapi Bapak Ibu guru mungkin belum melihat yang fitur lainnya. Nah, tampilan dari fitur lainnya, kalau Bapak Ibu klik dashboard atau klik di Kejar Cita itu ada dashboard nih. Nah, nanti kalau masuk, silakan masukkan kemarin email yang dikirimkan. Jadi email yang dikirimkan kemarin dimasukkan lagi dengan passwordnya, nanti muncul tampilan yang seperti ini nih Bapak Ibu guru. Nanti ada mau bikin RPP, ATP, modul ajar, ini ada semua nih. Bahan bacaan guru untuk ujian dan semuanya ada di sini. Sudah ada di awal, sudah disambut dengan pilihan-pilihan ini. Tapi kalau mau explore lagi, Bapak Ibu guru bisa melihat nih di sini di samping kiri itu ada macam-macamnya. Jadi untuk berkomunikasi ini ada inbox, kotak inbox bisa untuk komunikasi dengan pihak admin website atau admin event. Terus kemudian ada juga tanya jawab. Nanti kalau Bapak Ibu guru ada tanya jawab dengan siswa bisa di sini. Ada nih, ada pertanyaan, bisa tanya jawab dengan siswa kalau siswa ada tugas, dan juga ada kalender pendidikan yang di sini bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru kalau menggunakan kejarcita.id sebagai administrasi atau sebagai seperti Google Classroom nih. Untuk kirim tugas, di sini ada juga Bapak Ibu guru bisa mengirim tugas, bisa mengirim kuis untuk siswa. Nah, untuk kirim kuisnya ada yang sudah disediakan oleh kejarcita.id. Jadi di sini tinggal pilih kuis saja yang sudah disiapkan. Misalnya butuh mata pelajaran bahasa Inggris nih, atau butuh mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini sudah ada nih, yang reguler 10 soal. Ini bisa di print out, selain bisa di-share langsung ke HP atau juga di Google Classroom, ini juga bisa di print. Jadi bisa kalau misalnya ada matematika wajib, misalnya keburu-buru nih nggak sempat bikin soal, boleh diambil di sini. Ada matematika wajib, ada matematika peminatan. Tapi kalau misalnya ini rekomendasi ya dari Kejar Cita, nanti bisa pilih acak juga nih Bapak Ibu guru. Jadi mau 20 soal, mau 15 soal, mau 10 soal boleh. Jadi bisa dipilih acak, tinggal masukkan aja kelasnya, tinggal dipilih kelasnya dan juga mata pelajarannya. Atau kalau misalnya itu pilih acak ya. Kalau pilih soal itu Bapak Ibu guru bisa memilih sendiri soalnya. Jadi tinggal masukkan ke keranjang seperti berbelanja di online shopping ya. Jadi tinggal plus, oh ya saya mau ini nih, kode soal yang ini bagus nih, saya baca-baca. Nah, setiap soal yang ada di sini itu ada pembahasannya nih Bapak Ibu guru. Nah, jadi ada pembahasannya, Bapak Ibu guru bisa efisien setelah membagikan soal. Kemudian juga ada scoringnya juga. Kalau misalnya memberikan soal atau kuis, nanti juga otomatis di-skor atau dinilai oleh sistem. Dan juga ada pembahasannya di sini. Jadi Bapak Ibu guru bisa kalau untuk anak-anak yang belajar mandiri bisa dilihat salahmu di mana. Ini pembahasannya ada di sini. Nah, kalau pilih soal ini tinggal masukkan aja tanda plus. Nah, di sini tanda plus. Nah, itu berarti Bapak Ibu guru memilih soalnya sampai soal yang diinginkan. Selain itu, Bapak Ibu guru juga bisa menduplikasi dan mengedit soalnya supaya tidak terlalu persis seperti ini, nanti bisa diedit oleh Bapak Ibu guru. Ada fitur edit. Nah, ini ada fitur duplikat, ada juga di sini fitur plus materi, itu artinya bisa digabungkan dengan materi nih Bapak Ibu guru. Bisa diduplikat kemudian diedit bisa. Gitu ya. Itu untuk kirim kuis. Nah, untuk kirim materinya
Materinya di sini banyak sekali nih. Ada matematika, bahasa Inggris, dan di sini modelnya di sini bisa menggunakan rangkuman, bisa menggunakan video juga coba ya bahasa Inggris di sini. Nah, keluarnya ada YouTube-nya bahasa Inggris nih. Jadi banyak sekali terhubung dengan YouTube Kejar Cita. Kita juga punya YouTube nih Bapak Ibu guru. YouTube-nya berisi bank soal, ada yang bank soal dan juga ada yang materi-materi seperti ini. Ada pembahasannya juga. Jadi bank soalnya di sini materinya bisa selain lecturing atau materi presentasi bisa juga soal dan pembahasan. Itu kalau mau kirim materi. Nah, untuk evaluasi di sini juga Bapak Ibu guru bisa mengambil. Nah, ini yang tadi yang sudah saya singgung. Jadi bisa evaluasinya bisa memilih atau bisa memilih template-nya, bisa juga memilih yang sudah disiapkan. Oke, untuk materinya tadi yang sudah saya tunjukkan adalah video ya. Untuk yang laksanakan ini ada yang video, kemudian ada yang rangkuman dan juga lembar kerja. Jadi bisa dipakai nanti di situ ya. Oke. Banyak sekali yang di PJOK juga ada, kemudian prakarya juga ada, seni budaya. Semuanya sudah lengkap di sini Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru kalau nanti memenangkan akun premium Kejar Cita, nanti semuanya ini akan terbuka untuk Bapak Ibu guru. Jadi untuk yang ada gratis, ada yang juga berbayar, yang premium. Nanti kalau Bapak Ibu guru memenangkan akun premium berarti nanti fitur-fiturnya terbuka semua. Nah, seperti ini terbuka semua. Oke, nah event di sini juga bisa dipilih nih Bapak Ibu guru kalau sudah masuk event, kalau apapun event yang kami upload di website nanti Bapak Ibu guru tinggal lihat di sini. Tinggal lihat di sini, tinggal daftar di sini, jadi bisa lihat di dashboard event tanpa perlu mengklik link yang saya bagikan. Bapak Ibu kalau sudah langganan di website kita, sudah masuk di website kita, nanti pasti dapat notifikasi broadcast dari event kita. Begitu ya. Jadi di sini untuk website kita kejarcita.id ini banyak sekali. Ini untuk CP-nya, untuk Bank ATP juga ada, modul ajar juga ada. Semua yang ada di kurikulum Merdeka sudah ada di sini ya Bapak Ibu. Untuk panduan profil pelajar Pancasila, modul proyek juga ada. Nah, dan di sini nih Bapak Ibu guru bisa lihat di bagian rencanakan. Oke. Kalau misalnya mau ke blog kita, nanti juga ada Bapak Ibu di blog kita, blog.kejarcita.id. YouTube-nya bisa dilihat dari website juga, bisa langsung aja ke YouTube-nya dicari di Kejar Cita. Oke. Dan kalau Bapak Ibu guru yang nanti belum beruntung untuk mendapatkan akun premium dari Kejar Cita, nanti gampang kalau ingin berlangganan, langsung klik yang ada mahkotanya di sini. Mahkota itu berarti nanti dihubungkan ke pengaktifan akun premium supaya bisa terbuka semuanya nih ya. Baik, itu saja perkenalan dari kejarcita.id. Silakan Bapak Agus, sudahkah mendapatkan pemenangnya? Siapa nih yang beruntung mendapatkan semua fitur premium tadi ya? Silakan Bapak Agus. Ya, terima kasih. Sebenarnya agak sulit saya untuk memilih dua kalimat afirmasi yang bagus semua karena bagus. Jadi ini saya pilih yang menurut saya membuatnya ini dengan penuh kesadaran begitu. Baik, baik. Silakan Pak. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada yang tidak terpilih. Yang pertama dari Oppo 5A15 karena nggak ada namanya ini. Oh ya, ini tadi Ibu. Oh ya, ini tadi Ibu ini sudah WhatsApp saya nih namanya. Tadi siapa ya? Oppo A15 silakan. Dengan siapa tadi? Ya, oke. Terima kasih. Selamat. Untuk Ibu Sulistiana. Namanya Ibu Sulistiana. Oppo A15. Oke, selamat untuk Ibu Sulistiana. Saya siap menghadapi tahun ajaran baru karena saya orang yang tangguh dan kreatif. Wah, bagus, bagus. Optimis banget ya. Bagus. Baik, untuk pemenang kedua, Pak. Untuk yang pemenang kedua dari M. Natsir, Muhammad Natsir. Bapak Nasir. Oke, Muhammad Nasir. Afirmasinya bagus, Pak. Saya bersyukur dapat
bersedekah pengetahuan dengan anak didik saya. Wah, alhamdulillah. Selamat Bapak Nasir memenangkan akun premium untuk dari Kejar Cita karena afirmasinya yang baik sekali dan optimis untuk bersedekah pengetahuan dengan para siswa. Oke, untuk yang pertanyaan Pak. Sebenarnya apa sih pengertian pengembangan diri? Pengertian pengembangan diri. Oke, boleh dijawab nih. Begini saja Pak, tidak diberi pertanyaan tapi memilih pertanyaan yang terbaik Pak, karena sudah tidak. Oh, memilih pertanyaan yang terbaik. Ya, ya, itu saja karena tidak cukup waktunya. Memilih tadi yang sudah bertanya. Ini nih. Bapak Ibu guru nanti sambil mengisi ya. Sudah ada link absensinya sambil mengisi. Ini yang MTS nih ya, Barat MTS Safin. Oh, oke, Barat. Wah, selamat Bapak atau Ibu nih ya. Barat Bagaimana dari tips? MTS. Oke. Barat dari MTS Safinatul Husna. Ya. Oke, terima kasih Bapak Agus. Satu Sama-sama. closing statement-nya. Oh ya, sebelum itu kita foto bareng ya. Silakan Bapak Ibu guru untuk on cam untuk dibuka. Tadi yang sempat saya ambil fotonya itu, oh linknya tidak bisa di copy. Oh sebentar. Oke, sebentar. Linknya masih belum bisa di copy. Oke, sambil saya copy lagi. Nah, coba itu. Sambil saya ambil fotonya ya, silakan on cam. Oh, namanya Nisan Supriyadi. Oke. Oke, silakan dibuka. Saya ambil ya fotonya. 1, 2. Oke, 3. Oke, satu lagi yang sebelah sana, yang halaman kedua. Oke, open cam juga. Ini yang halaman kedua. Oke, terima kasih. Terima Sambil diisi kasih. boleh ya. Nah, Pak Agus, boleh closing statement-nya untuk Bapak Ibu guru semua sebelum kita tutup? Bapak Ibu yang saya hormati, singkat saja, jangan pernah putus asa untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Karena itu salah satu cara agar kita bisa menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, lebih-lebih untuk anak didik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus dan terima kasih Bapak Ibu Terima kita kasih, semuanya. sama-sama. Ya baik, terima kasih acara webinar kali ini sudah tuntas. Selamat untuk para pemenang, untuk Ibu Sulistiana, Bapak Muhammad Nasir, dan juga Nisan Supriyadi dari MTS Safinatul Husna. Nanti bisa diinformasikan ke nomor yang ada di flyer, nomor saya yang ada di event itu juga. Itu informasikan akun Kejar Citanya apa, nanti bisa di-upgrade ke premium untuk mengaktifkan fitur-fitur premium dari kejarcita.id. Dan untuk Bapak Ibu guru, silakan untuk mengisi link presensi yang sudah saya tulis di kolom chat. Silakan diisi dulu sebelum meninggalkan room ini. Selaku pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada kehilafan dan juga ada kekurangan dalam membawakan acara dari awal hingga akhir.
silakan jika ada kritik dan saran bisa dimasukkan di link evaluasi juga. Saya mohon Bapak Ibu guru bisa memberikan saran yang terbaik bagi kita supaya kita bisa berkembang lebih baik ke depannya. Link presensinya sudah ada, Ibu. Untuk mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu guru harus mengisi link presensi dan evaluasi yang saya tulis di kolom chat. Jadi bisa segera diisi untuk linknya. Sementara untuk event selanjutnya, Bapak Ibu guru bisa mengikuti Diklat 32 JP kita nanti di Juli, nanti Bapak Ibu guru bisa mengikuti Diklat 32 JP dan juga event-event lainnya. Jadi kalau yang sudah ada di grup silakan tetap saja di grup karena kita akan selalu mengadakan event-event untuk pengembangan diri. Yang tadi Bapak Agus bilang kita tidak boleh stuck, kita harus selalu terbuka untuk mengembangkan diri itu karena dengan mengetahui lebih banyak, dengan mengembangkan diri kita bisa juga memelihara kesehatan mental kita karena kita bisa mempersiapkan dengan segala resiko yang ada dan juga kita mendapatkan ilmu yang lebih untuk mengatasi masalah pendidikan untuk mengurangi stres kita juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru. Saya akan beri waktu sampai 5 menit baru nanti saya akhiri Zoom-nya. Kalau yang sudah selesai mengisi boleh leave ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di event-event selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga sehat semua. Amin, amin. Terima kasih.